قلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk dua kalinya saya menerima kajian offline secara langsung. Ya, kemarin minggu lalu saya di Jakarta, kemudian sekarang saya di Garut. Selalunya saya memang membatasi bulan Ramadan ini untuk kajian-kajian offline, tapi kalau jika ajang ini sudah berada di dalam hati, gimana mau nolaknya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, barokah, manfaat dari bulan puasa kepada kita. Karena saya yakin semua yang hadir adalah orang yang beriman. Karena semuanya ikut puasa. Dan Allah memanggil di dalam Al-Quran kepada orang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas. Allah tidak katakan wahai manusia. Biasanya kalau Allah memanggil ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Namun ketika Allah memanggil orang-orang untuk mengikuti puasa, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Maka orang yang menjawab panggilan Allah, saya yakin predikat keimanan ia miliki. Karena yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya puasa itu wajib. Wajib bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kita baca sejarah, umat-umat terdahulu juga wajib. Dari mana Habib tahunya? Dari Al-Quran. Allah yang bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Serupa orang-orang dahulu juga mereka berpuasa sama seperti kita, cuma caranya beda. Contoh, umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka juga berpuasa, tapi puasanya seumur hidup. Kalau kita puasanya cuma 20. Katakan minta kurang sama Allah, minta diskon sama Allah. Ini kebanyakan nanti umat kamu tidak kuat. Kenapa? Karena Nabi Musa pengalaman. Begitu juga umat terdahulu, mereka berpuasa ada yang bukan hanya 1 bulan, tapi setiap bulan mereka berpuasa dan diwajibkan oleh Allah. Karena setiap orang itu beda-beda, Allah ciptakan takarannya beda-beda. Kadang-kadang ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, betul nggak? Ada nggak yang begitu? Ada yang makan sedikit aja, ngemil setiap malam dia makan bakso, itu aja dia kurangin makannya, gemuk terus badannya, tambah besar, lebar terus ya. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kekuatan itu yang berikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari gara-gara makanan, tidak. Makanya ada yang kuat nggak makan seharian, ada yang nggak kuat dikit-dikit benar makanan pengennya makan aja, ada juga yang begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kehendak, makanya kita bersyukur.
di luar sana susah untuk sholat, kita gampang sholat. Orang di luar sana susah untuk berpuasa, kita gampang berpuasa. Orang di sana susah untuk majelis ilmu, majelis ta'lim, kajian, kita gampang. Bukan gara-gara kita yang mau, tapi memang Allah tidak mau menjauhkan kita dari keimanan. Alhamdulillah. Ini yang harusnya poin yang kita simpan di dalam otak kita. Kok Allah baik banget sama saya, padahal saya jelek banget, padahal saya ini butut banget, padahal saya ini maksiat banget, padahal saya ini jauh sekali dari kategori orang yang baik. Kok Allah baik banget. Dikenalkan dengan orang-orang yang berilmu, dikenalkan dengan orang-orang yang soleh, dikenalkan tempat-tempat yang baik, diajarkan untuk hal-hal yang baik, dibawa untuk bisa sholat, dibawa untuk bisa sedekah, dibawa untuk bisa zakat, dibawa untuk bisa wakaf, dibawa untuk bisa puasa. Ya Allah, pantas atau tidak saya ini, ya Allah? Tapi saya tahu bahwa saya ini disayang, makanya saya diberikan kemampuan. Di hari kiamat, sholat saya tidak khusyuk, puasa saya ikut-ikutan, sedekah saya ikut-ikutan, zakat saya ikut-ikutan, wirid saya nggak ada, zikir saya nggak ada. Apa yang saya bisa banggakan? Apa saya pantas mendapatkan surga atau tempat saya di neraka? Hidup di dunia sementara, hidup ini kelewatan doang. Ingat kita masih kecil, kita masih main-main sama teman-teman, tahu-tahunya sudah tamat aja sekolah, tahu-tahunya sudah besar saja, tahu-tahunya sudah nikah saja, tahu-tahunya sudah punya anak saja. Yang tadinya punya anak nggak berasa, tahu-tahunya udah punya cucu, tahu-tahunya apa? Sudah mulai susah jalan, kaki mulai sakit, mata sudah mulai rabun, ya, semua mulai susah. Gak kerasa. Al-hayatu sa'ah. Hidup itu hanya beberapa saat saja. Betul atau tidak? Perasaan baru kemarin ada larangan mudik, sekarang udah dilarang lagi mudik. Ya, setahun sudah berarti.
Wah, saya kan orangnya istimewa. Istimewa dari mana? Semua manusia dapat hisab dari Allah. Semua tanpa terkecuali. Dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hisabnya dipermudah. Semua dapat hisab. Kita semua nanti menunggu bagian kita. Buat masuk neraka aja antri. Buat masuk neraka saja antri. Emangnya kamu kira yang dapat hisab kamu doang? Semua manusia. Kalau dihitung dari zaman Nabi Isa, sekarang sudah 2021 zaman Nabi Isa. Bayangkan berapa banyak manusia itu yang nunggu dikenakan hisab. Kita nungguin. Bagian saya kapan? Nomor antrian saya berapa? Wah, banyak sekali manusia itu yang antri. Makanya sebagian manusia itu tidak kuat, bilang sama Allah, ya Allah ajil bil uqubah. Ya Allah, saya sudah tidak kuat nunggu, ya Allah masukkan saya ke neraka sekalian, ya Allah. Nggak apa-apa. Kenapa? Matahari sangat dekat, sementara waktu masih lama, dan digantung nggak jelas. Menunggu itu paling nggak enak, betul atau tidak? Nungguin Habibnya datang apa enggak nih ya? Paling nggak enak. Nunggu digantung sama dia ini. Kamu ngeri sebagai ini enggak? Makanya sebagian lihat, wah ini pahalanya sodako besar sekali, hidupin saya lagi Allah. Mau sodako berapa? 10.000 rupiah, gak apa-apa. Yang penting apa? Saya mendapatkan manfaat nanti di hari kiamat. Mereka pengen hidup di dalam Al-Quran. Bukan kata saya, Al-Quran. Al-Quran yang menceritakan ada sebagian makhluk pengen dihidupkan lagi, bukan buat sholat, bukan buat puasa, tapi pengen bersedekah. Karena apa? Karena mereka melihat manqabah, darajah, tempat yang tinggi yang Allah siapkan bagi mereka orang yang rajin sedekah. Dan Nabi Muhammad SAW di antara sifat Rasul SAW yang identik dengan Rasul SAW adalah manusia yang sangat dermawan. Manusia yang sangat dermawan. Kata sahabat Nabi, wa kana ajhul ma yakunu fi Ramadan. Tapi
bukan hanya untuk orang lain, untuk keluarga juga harusnya begitu. Biasanya makan sama jengkol ya, biasanya makan sama apa, tempe, biasanya makan sama apa, tahu. Naikkan sedikit ya levelnya. Wah, kalau bulan Ramadan naik sampai jadi ayam goreng misalnya, naik sampai jadi apa, kambing ya, makan kambing, makan sapi, daging begitu. Naikkan sedikit ya levelnya. Bukan sesuatu yang manusiawi, itu bukan, tapi dapat pahala di sisi Allah. Jangan dianggap itu hal biasa, bukan ya. Segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah pahalanya besar. Bahkan sebagian riwayat mengatakan seorang istri yang menyiapkan makan untuk suaminya untuk berbuka atau untuk sahur, maka dia mendapatkan pahala umrah sempurna. Capek-capek ngumpulin uang, misalnya kita setiap bulan ngumpulin uang biar bisa umrah, di rumah kamu ada Ka'bah yang bisa dengan keberadaannya engkau bisa mendapatkan ya, kedekatan dengan Allah. Tapi kita nggak tahu terkadang. Maka pahala atau hadiah yang ada di dalam otak kita, hadiah yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita belum nyampung kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala punya. Contoh, sahabat-sahabat di sini nggak pernah ke Jakarta misalnya. Pernahnya cuma ke Tanah Abang sekali, atau pernahnya cuma ke Monas sekali doang. Seumur hidupnya baru sekali kemana? Ke Monas misalnya. Lalu saya katakan saya ada pengajian di mana? Di Jakarta Timur, di daerah mana? Di daerah Cililitan. Apa yang akan diucapkan oleh sahabat saya pertama kali? Dia akan katakan, Cililitan jauh gak dari Monas? Pasti begitu. Kenapa? Karena dia pernahnya cuma ke Monas. Kalau saya ceritakan tentang misalnya satu daerah lagi dekat di Jakarta misalnya, di Pasar Minggu misalnya, dia bilang saya ada pengajian Bapak di Pasar Minggu. Lalu dia akan mengatakan, Pak, bangunan di Pasar Minggu sama nggak dengan bangunan yang ada di Monas? Kenapa? Karena otaknya cuma nyampe di Monas. Paham atau tidak? Begitu juga manusia. Ketika disebut
alhamdulillah. Makanya ini kode keras dari Allah. Kalau Allah tuh sayang banget sama kamu. Ini kode keras dari Allah kalau Allah tuh cinta banget sama kita. Kalau manusia sih bohong cintanya, bohong. Jangankan orang lain, anak yang paling kita yakin dia paling sayang sama kita. Ada nggak yang lebih sayang sama kita selain anak kita? Nggak. Anak yang paling sayang sama kita, atau istri yang sayang sama kita, atau suami yang sayang kepada kita, yang bilang apa? Ah, sayang kalau belum lihat muka kamu saya nggak bisa tidur. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Kita masuk kubur, dia di mana? Ditinggalin kita. Betul atau tidak? Dia yang mengatakan, saya ini Neng paling nggak bisa kalau makan belum lihat muka kamu, saya nggak nafsu makan. Saya harus lihat muka kamu, saya harus bareng sama kamu. Kalau nggak sama kamu saya nggak bisa. Kita masuk kubur, dia di mana? Kawin lagi dia. Betul atau tidak? Ditinggal kita. Bohong, dusta. Semua orang mengatakan saya cinta. Nah, bohong. Gak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dibiarkan, kalau cinta Allah tidak dibalas, nanti di hari kiamat kita bakal lihat yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaatnya anak dan istri dan harta, gak ada. Suami gak ada manfaatnya kecuali ketika mereka mengajak kepada kita kepada kesolehan. Ya, kalau kita diajak kepada orang-orang yang menuju kepada soleh, soleh dalam ibadah, soleh dalam harta, soleh dalam kelakuan. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena kita dikategorikan oleh Allah termasuk orang-orang yang beriman. Kedua, kita diberikan kemudahan oleh Allah. Allah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita untuk bisa bergabung bersama-sama, bermudakarah, bermusyawarah. Kemudian di saat Allah subhanahu wa ta'ala mempersulit sebagian orang, saya ini punya kajian bukan hanya di sini ya, banyak tempat, online atau offline, di Indonesia atau di luar Indonesia, di Asia atau di Eropa, bahkan di Amerika, di Australia, banyak pengajian saya tahu ya, walaupun saya orang enteng karena gampang. Makanya jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala tarik kenikmatan ini, jangan.
Kata ulama, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilan ni'am. Kalau engkau di dalam keadaan nikmat seperti sekarang, jaganya dengan apa? Jangan berbanyak maksiat. Makanya orang yang sering maksiat itu dibenci semua makhluk. Apapun yang ada di dunia akan benci kepadanya. Kenapa? Karena ada dampak negatif bagi setiap hal. Dia yang maksiat, bumi yang marah, tanam-tanaman nggak dapat air. Betul atau tidak? Harta semakin sempit, semua semakin sulit, keberkahan tidak ada. Emang yang mabok kamu doang, tapi yang susah kita semua. Kenapa? Karena berkah nggak ada. Emang yang batal puasa kamu doang, ya itu urusan kamu, pribadi kamu. Tapi yang susah kita semua, berkah nggak ada. Langsung, kenapa kamu nggak mau tarawih? Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa dimarahin seperti itu. Dia langsung bilang apa? Terus, yang naon sih? Mau apa kamu? Hah? Saya nggak sholat isya, terus kamu mau apa? Saya nggak sholat tarawih, kamu mau apa? Nggak boleh dong, sholat tarawih itu penting. Kamu kalau, wah pokoknya panjang lebar. Akhirnya dia bilang apa? Ya udah. Saya nggak mau sholat isya sekalian. Kamu mau apa? Yang tadinya dia niat dakwah, justru menjadikan orang lain yang tadinya mau sholat wajib dia tinggalkan sholat wajib. Padahal ini sholat wajib. Sholat tarawih itu sunnah. Ya, sholat fardu isya adalah sholat wajib. Sholat tarawih bahkan sunnahnya setahun cuma sekali. Sunnah rawatib itu pahalanya lebih besar. Sholat ba'diyah isya, habis sholat isya kamu sholat ba'diyah 2 rakaat, pahalanya lebih besar dari sholat tarawih. Paham atau tidak? Karena itu dilazimkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini karena sudah jadi adat. Kadang-kadang kita lupa. Kita ngajak orang untuk melakukan satu sunnah, tapi dengan cara yang bukan sunnah, hasilnya malah menjadi salah. Ayolah, ya ini saatnya kita warga Garut semuanya untuk berkumpul bersatu semuanya. Mau beda aliran, mau apa, terserah. Yang penting, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
aqamus shalah, ita'uz zakat, kemudian apa? Shaum Ramadan, kemudian hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau mau organisasinya baik, itu urusan masing-masing. Karena setiap orang memiliki selera masing-masing dalam beribadah. Ada orang yang suka kopi, ada yang suka teh. Jangan dipaksakan orang untuk meminum apa yang kamu suka. Biarkan mereka meminum apa yang mereka suka, tapi dengan satu meja dengan kita, nggak masalah, nggak masalah. Makanya orang bingung, ini kok Habib keturunan Nabi. Biasanya dibesar-besarkan orang NU, ya. Biasanya dibesar-besarkan orang NU. Pindah ke Garut, tinggal di lingkungan Persis semuanya. Rakaat juga bisa sama, ya. Sholat maghribnya 3 rakaat sama 3, ya. Sholat duhurnya 4 sama 4, sholat subuhnya nggak ada beda. Hajinya kemana? Ke Mekah sama. Terus mau dimasalahkan apa? Kok gara-gara pemikirannya berbeda sedikit kemudian kita jadikan masalah? Nggak boleh begitu. Nah, ini saya mau mengajak keluarga. Ayolah kita dewasa sedikit gitu, dalam menyikapi hal-hal perbedaan seperti ini. Sudahlah, udah kuno itu, nggak zaman. Dikit-dikit ribut, masalah sedikit-dikit ribut, ya. Udah kuno itu, nggak zaman. Kita bersatu. Makanya anak-anak muda ini, masya Allah, dari berbagai komunitas bersatu bersama-sama, ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa? Ayo, setiap di antara kita memiliki kelebihan, kita bersatu, berjuang bersama-sama. Yang punya ilmu mengajar, yang gak punya ilmu belajar, yang punya harta membantu, yang gak punya harta membantu dengan apapun yang dia punya. Dia punya fisik yang kuat, dia bantu. Dia punya pikiran, bantu. Ayo, jangan yang gak punya ilmu pengennya jadi ustaz. Kebanyakan ustaznya nanti, ya. Jangan dikira bahwa sesungguhnya masuk surga karena ustaz saja, enggak. Siapa tahu dia masuk surga gara-gara banyak diomongin orang. Setiap hari orang ngomongin dia, wah si fulan itu, ya, belenggu malaikatnya. Sikap baiknya nggak ada, dia diomongin orang terus, dia limpahin orang terus.
Setiap orang kalau ngumpul ini temanya pasti si fulan bin fulan. Ya, ini orang jahat, ini orang ini. Setiap hari dia omongin orang dapat pahala. Bisa jadi dia masuk surga gara-gara dia omongin orang. Bisa jadi dia masuk surga gara-gara dia omongin orang. Nah, itu pahala yang paling enak itu begitu. Kalau Imam Sufyan bin Uyainah dia katakan, ada orang datang ke dia kemudian mengatakan, "Syekh, antum habis diomongin orang." Dia bilang apa? "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya mendapatkan pahala, nggak perlu pakai ruku, nggak perlu pakai sujud, nggak perlu pakai doa, nggak perlu pakai wudhu, tapi dapat pahala." Gampang, enak sebenarnya. Dan setiap manusia itu nggak ada yang nggak ada musuh, semuanya pasti ada. Saya Habib sudah berlaku baik, sudah berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, tapi kenapa kok masih diomongin orang aja, bilang orang? Nabi Muhammad aja diomongin orang. Kamu nggak mau diomongin orang? Tapi butuh banget ya, jorek banget berarti, pabalatak banget hidupnya berarti, sembarangan banget berarti ya. Kalau nggak ada yang hasut sama sekali, nggak ada yang iri, nggak ada yang dengki, berarti saya ini nggak ada yang ngelirik dong. Tapi kalau sudah ada yang dengki, ada yang iri, ada yang hasut, wah berarti ada yang bisa dilihat dari diri saya. Berarti kalau ada orang yang iri, alhamdulillah bersyukur.